seorang yang belajar Mopai itu berarti bisa punya tenaga dalam gitu Sifu, kayak yang di film-film. Orang nyari Mopai juga karena BBC itu. Pengen sakti lah, pengen segala macam. Hanya orang berjodoh yang bisa belajar Mopai. Itu aja dulu. Tapi satu sisi orang bilang, wah Mopai Nekung sangat berbahaya. Pasti berbahaya, kan tadi saya bilang. Kamu belajar dari internet tanpa bimbingan guru. Jadi kalau bilang dia akan sakit, ya mungkin gila juga bisa. Namanya kamu sembarang latihan, asal latihan sendiri kan. Halo guys, balik lagi di Kungfu Undercover. Hal tabu di Kungfu kita bahas. Di episode yang lalu kita sudah membahas perbedaan antara Kungfu tradisional dan Kungfu modern. Dan untuk Kungfu modern juga sudah kita bahas ya lebih detailnya dengan contoh Kungfu Wing Chun. Di episode kali ini kita akan membahas Kungfu tradisional. Dan Kungfu ini agak unik guys. Jadi meskipun tradisional dan tertutup, tapi terkenal loh di dunia. Mari kita bahas Kungfu tradisional, Kungfu aliran Mopai. One secretive man I spent decades trying to film with my late brother, snatching bits of footage of him on old cameras, and he's an eye-opener. Oke Sifu, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Di episode lalu itu Sifu kan sudah sempat menjelaskan sedikit tentang Kungfu tradisional yang Sifu pelajari. Jadi mungkin Sifu bisa menjelaskan lagi lebih detail tentang Kungfu aliran Mopai, atau mungkin orang-orang lebih mengenal sebagai Mopai Neikung, Sifu. Mopai itu, aliran Mopai itu sebenarnya Kungfu tradisional. Gurunya cuma satu, kalau sang guru wafat akan diganti dengan satu orang. Jadi nggak ada guru kedua, guru ketiga. Pengalaman saya belajar pun tidak ada fee, tidak pernah guru tuh tidak boleh terima bayaran. Tidak boleh loh, bukan cuman kalau di aliran Mopai itu guru tidak boleh terima bayaran. Dan memang tertutup. Tidak ada yang tahu sama sekali kalau kita tuh perguruannya ada di mana, kita silent. Dan sama kayak saya gini, saya juga sebenarnya cerita ini juga saya cuman cerita yang mungkin kulit-kulitnya aja sebenarnya untuk meluruskan mungkin banyak di internet tuh kesimpang siuran, banyak kesalahan di situ, ya itu aja paling. Saya nggak bisa membongkar semuanya gitu, atau hal-hal yang bersifat lebih dalam. Oke Sifu, tapi itu kan tadi dari sistemnya ya, berarti Mopai ini merupakan Kungfu dengan sistem tradisional. Nah untuk Kungfunya sendiri Sifu, itu ilmunya itu seperti apa sih? Kalau yang orang tahu kan sebenarnya cuman Mopai Neikung ya, kayak seperti Qigong gitu kan. Main napas, sebenarnya ada gerakannya, bukan enggak. Jadi karena sifatnya tertutup, memang banyak orang nggak tahu kan kalau ada gerakan di aliran Mopai. Ya, Mopai sendiri sebenarnya itu perguruan, satu aliran perguruan, ya. Dan pusatnya memang di Indonesia, ya. Ketuanya itu sekarang memang guru saya, itu aja. Berarti gerakannya itu seperti semacam gerakan bela diri, gitu? Ya, Sifu? ada gerakannya, ya. Tapi memang yang paling terkenal kan konsepnya kayak Qigongnya kan sebenarnya gitu. Oke Sifu, jadi sebenarnya Mopai Neikung ini kan terkenal berkat dokumenter BBC Sifu ya. Ring of Fire itu ditayangkan pada tahun 1988 dan semenjak itu Mopai Neikung tuh jadi terkenal di seluruh dunia gitu Sifu. Hingga saat ini pun waktu aku searching di internet Mopai Neikung itu banyak Sifu. Facebook grup lah, ntar ada forum, ada website, semuanya tuh bahas Mopai Neikung, dan mereka menerbitkan tutorial online Sifu tentang cara belajar Mopai dari level 1, 2, 3, dan Sifu pernah lihat gak? Enggak, saya nggak pernah lihat internet. Nih ada nih, saya kasih lihat dulu nih Sifu. Ya kira-kira kayak gitulah Sifu, kayak gini. Ya. Nah, tanggapan Sifu? Gini, mau Wing Chun, mau Mopai, apalagi khususnya Mopai, itu nggak bisa nggak punya guru. Kamu sesat aja kalau belajar Mopai tanpa guru. Apalagi Mopai Neikung. Neikung itu mungkin banyak udah tahu di internet juga kali ya. Mopai Neikung itu kan menghimpun energi kan ya. Jadi nggak bisa segampang itu kamu latihan sendiri, nanti sesat. Jadi kalau tutorial di internet itu bohong semua. Nggak mungkin bisa. Kamu harus punya guru yang ngetes kamu sampai level kamu berapa. Gurunya itu cuma satu, nggak ada guru kedua. Artinya kamu ngerti kan gini. Berarti guru kita itu yang paling mumpuni, karena setelah guru itu meninggal, dia akan digantikan sama murid yang paling mumpuni juga, supaya bisa ngajar ke bawahnya.
Ya, nggak ada juga orang bilang bukunya, nggak ada buku. Bukunya ada memang, tapi nggak pernah dikeluarkan. Nah, selain tutorial yang saya temukan, ada juga buku-buku tuh yang membahas bahwa Mopai Nekung itu punya resiko yang berbahaya, Sifu. Ada yang kena kanker prostat, ada bahkan sampai yang meninggal gitu loh. Nah, itu Sifu tanggapannya gimana, Jadi Sifu? gini, pasti berbahaya kan tadi saya bilang, kamu belajar dari internet tanpa bimbingan guru. Sama juga kamu belajar Wing Chun, kamu belajar 100 tahun pun nggak akan bisa kalau nggak tahu isinya, nggak tahu filosofinya. Cuma gerakan doang. Kalau di Wing Chun kamu belajar gerakan gampang, di internet ada tuh Silim Tau gampang sekali. Mungkin orang bukan bela diri juga bisa, suruh hafalin besok kasih lihat dia bisa. Tapi isinya dia tahu nggak tahu. Nggak akan tahu juga. Apalagi Mopai yang sangat tertutup. Kita sangat tertutup. Saya bukan mewakili Mopai, tapi saya mengklarifikasi di internet itu bahwa itu tidak benar gitu loh. Nggak bisa orang belajar lewat internet. Atau ada buku lah, tidak ada itu. Jadi kalau bilang dia akan sakit, ya mungkin gila juga bisa. Namanya kamu sembarang latihan, asal latihan sendiri kan. Bukan cuman postat segala macam. Ya gini, Neikung itu kan tadi saya sebut itu kan menghimpun udara kan. Ya konsepnya jadi kayak gini loh. Orang berpikir itu kayak orang meditasi kan. Berpikirnya kan seperti itu, padahal bukan kan. Ya beda ya antara meditasi sama kungfu. Dan orang yang sesat itu kan boleh aja bikin apa aja. Boleh bilang meditasi, bilangnya ini Mopai segala macam. Tapi kan efeknya itu kan pasti macam-macam. Dan orang berpikir itu efek dari belajar Mopai. Padahal belajar Mopai aja enggak. Gimana dia bisa tahu? Berarti dia latihannya salah, makanya ada efek negatif Ya, ini ya, Sifu. ya itu Misalkan, semua bela diri sama juga. Pasti kalau salah ya nggak bener. berarti kalau misalkan ada gurunya, seperti Sifu ada guru yang membimbing, ya mungkin resiko itu tidak ada. Ya memang itu akan dibenarkan dan dikasih tahu, oh gini loh caranya kayak gini. Itu seperti itu kira-kira. Nah, Sifu berarti kalau dari tadi kan Sifu bilang Mopai Nekung itu menghimpun energi. Berarti apakah boleh dikatakan bahwa seseorang yang belajar Mopai itu berarti bisa punya tenaga dalam gitu, Sifu, kayak yang di film-film? Belajar ilmu apa juga sama ya, punya apa ya, filosofi, punya keunikan masing-masing sih ya. Mau di Wing Chun keunikan masing-masing, mau di mungkin Tai Chi ya kan. Mungkin buat kalangan orang biasa lihatnya seperti Tai Chi pun, wah kok bisa kayak gini ya, itu kayak magic gitu loh. Ya memang semua kungfu bisa ada hal-hal tertentu yang kelihatan seperti magic, padahal bukan magic sebenarnya. Semua bisa diterima pakai akal sehat ya, pakai logika. Nah, salah satu juga kalau memang mau lihat kemampuan Lao Tse John Chiang kan ada di BBC tadi kan. Ya, Ya, jadi bisa dokumenter lihat di BBC. situ. Jadi saya sendiri nggak bisa ungkap ini bisa itu. Daripada saya salah, ya mendingan lihat di BBC itu. Ya, mungkin salah satu hal yang orang nyari Mopai juga karena BBC itu, ya Betul, kan, Sifu, bener ya. betul. Dan Karena semua orang dan pengen punya tenaga dalam. pengen sakti lah, pengen segala macam, ya kan. Nah, tapi gini loh, hanya orang berjodoh yang bisa belajar Mopai. Itu aja dulu yang saya mau tekankan. Hanya orang berjodoh yang bisa belajar kungfu tradisional sih, bukan hanya Mopai, kungfu tradisional. Pertanyaan penutup nih ya, Iya. karena sebenarnya tiap kali kita posting tentang Mopai ataupun Zhongqiang ini, banyak kita terima DM-DM, saya mau belajar, kelasnya di mana, sekolahnya di mana. Dan seperti yang Sifu bilang tadi, Mopai itu kan kungfu tradisional, kungfu tertutup. Jadi tidak sembarangan orang bisa belajar itu. Ya. Nah, apakah mungkin suatu hari nanti Sifu akan merekomendasikan orang-orang ya, mungkin seperti saya atau YBA ini, untuk belajar Mopai Nekung, Sifu? Oke. Pertama gini, saya sendiri bisa belajar Mopai karena direkomendasi. Ya, ada seseorang. Jadi di Mopai itu hanya berapa orang yang bisa rekomendasi orang lain untuk belajar. Itu juga kalau diterima sama lausenya ya. Waktu kita rekomendasi dia ketemu dan dia terima apa enggak itu haknya guru kan, bener ya. Saya sendiri atau yang lain di luar itu nggak bisa rekomendasi. Biarpun kamu sujud sampai nangis-nangis bertahun-tahun ke saya pun saya nggak bisa rekomendasi karena nggak ada gunanya. Kan tadi saya bilang yang bisa rekomendasi pun dia cuman sekedar rekomendasi. Tapi sang guru lah nanti yang tentukan mau terima atau tidak. Itu balik lagi. Jadi 2 tahap itu. Jadi saya sendiri nggak bisa. Ya saya nggak tahu di kemudian hari. Tapi sampai hari ini, detik ini saya nggak bisa merekomendasi orang untuk belajar Mopai. Itu aja. Oke, Sifu, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk membahas tentang Mopai Nekung ini. Jadi sebenarnya tadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Sifu ya, karena Kungfu Mopai ini kan sifatnya tertutup dan tradisional. Jadi hal-hal yang kita bisa bahas itu hanyalah hal-hal umum. Karena sistem tertutup memang nggak boleh. Kita nggak bisa sembarang ngomong dan nggak punya authority untuk itu.
Sebenarnya itu sih. Ya, hanya guru saya yang punya hak untuk menyampaikan itu. Itu kalau dia mau sampaikan. Jadi selain memberikan informasi tentang Mopai Nekung ini atau kungfu aliran Mopai, kita juga ingin membenarkan info-info yang mungkin ada di internet tentang tutorial-tutorial atau manual-manual online itu. Tadi kita sudah tanya Sifu Martin dan manual itu tuh semuanya salah ya, tidak benar, dan itu bukan Mopai Nekung. Jadi kalau misalkan ada praktisi yang mengikuti manual tersebut dan tiba-tiba kena efek buruknya, tolong dihentikan. Jangan ada lagi korban-korban karena manual Mopai Nekung yang tidak benar. Sekian episode Kungfu Undercover kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.